dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan pimpinan sementara DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tanggal 25 September 2024 yang menyebutkan penyerahan tugas sebagaimana pimpinan sementara DPR RI diberikan kepada anggota DPR RI terpilih dengan usia tertua berikutnya. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut. 1. Ketua sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sassono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Pemirsa TVR Parlemen, di tengah hiruk-pikuk pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029, tentu banyak momen yang dapat menarik perhatian masyarakat di sana. Dari adanya anggota DPR yang datang ke kompleks parlemen menggunakan kostum Ultraman, dan juga banyaknya wajah baru di periode 2024-2029, hingga banyaknya publik figur yang terjun ke dunia politik. Namun ada juga satu sorotan kamera yang tentu menarik perhatian masyarakat, yaitu adanya pimpinan DPR RI sementara yang sudah menjadi tradisi setiap pelantikan anggota DPR RI setiap 5 tahunnya, di mana pimpinan sementara tersebut dipilih berdasarkan usia yang tertua dan juga usia yang termuda. Dan pemirsa, saat ini sudah hadir bersama kami, ini salah satu pimpinan sementara pada sidang pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Beliau adalah Bapak Guntur Sassono dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Timur 8. Pak Guntur, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk sedikit memperkenalkan kepada pemirsa nih, bagaimana sepak terjang Pak Guntur selama menjadi anggota DPR RI. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, sebagai informasi, Pak Guntur ini sudah 78 tahun. Pak, 78 tahun itu biasanya seseorang itu sudah menikmati masa pensiunnya. Sudah ngopi-ngopi nih Pak di rumah, sudah menikmatilah masa tuanya Pak. Tapi Bapak ini luar biasa, masih mau mengabdi untuk negara, berbakti untuk masyarakat. Apa alasannya, Pak? Terima kasih. Menurut saya, mengabdi kepada negara dan bangsa itu tidak perlu harus kita batasi sejauh kita mampu. Saya mempunyai latar belakang TNI. Iya. Jelas hanya siap tanpa membatah putusan. Tetapi saya dipilih oleh rakyat sampai dengan sekarang 5 periode. Waduh, bukan main. Ini periode yang kelima, Pak, periode kelima. Bukan main. Itu kebanggaan bagi saya. Oke. Beda loh artinya. Iya. Diangkat dan dipilih. Betul. Diangkat, diperintah, dipilih. Dipercaya ini masyarakat. Dipercaya oleh masyarakat. Betul. Pada usia saya yang seperti ini. Betul. Itu bukan main. Betul. Dan mereka saya melihat dengan ikhlas memilih. Dengan ikhlas memilih Bapak. Tadi Bapak sampaikan juga Bapak, latar belakang Bapak pernah menjadi TNI Pak ya, purnawirawan Pak ya. Kenapa pada saat itu Bapak dari background militer ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Wah, panjang ceritanya. Nah, boleh ceritakan Pak, boleh. Jadi saya memang sejak SMP itu nilai eksak saya tinggi. Tahu-tahu masuk akabri lewat psikotes. Oke. Saya kena korps komunikasi dan elektronika. Oh. Menurut saya habitat saya agak susah. Karir saya akan saya ambil. Saya memutuskan untuk memulai dengan dunia politik. Iya. Pada waktu itu ada Trifungsi ABRI. Oke. Saya masuk di tingkat 2 Kabupaten Madiun, 2 periode. Dan akhirnya saya diterima juga di tingkat 1 Jawa Timur, setengah periode. Kemudian saya masuk perguruan tinggi, dosen, pasca sarjana, UNTAD,
Dan akhirnya saya enjoy dengan cita-cita saya seperti itu. Nah, pada saat saya pensiun 2001, Pak SBY mendirikan Partai Demokrat. Pikir cocok ini. Ya, sesuai visinya Pak. Sesuai visi. Oke. Ya, akhirnya saya mendirikan Partai Demokrat di Madiun. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang simpati, dan saya mempunyai latar belakang TNI yang mungkin juga masih sangat dipercaya. Yang akhirnya ya itu yang membawa saya sampai dengan sekarang. Jadi Bapak yang memimpin Partai Demokrat pada saat itu di Madiun. Di Madiun, yang mendirikan. Oke, dan Bapak terjun ke dunia politik tersebut berarti karena dari Pak SBY. Awalnya pada 2001 saya mendirikan partai politik Pak SBY. Oke, makanya Bapak terjun ke dunia politik tersebut hingga saat ini. Iya. 5 periode Pak ya. Iya. Menjadi anggota di parlemen. Dan ini juga menjadi hal yang menarik pemirsa, karena memang sudah 78 tahun masih mau meluangkan waktunya mengabdikan diri kepada masyarakat, karena Pak Guntur ini merasa puas karena dipilih bukan diangkat. Apa makna menjadi anggota DPR bagi Pak Guntur sendiri? Kepuasan. Dalam hal memperjuangkan dinamika kehidupan masyarakat. Oke. Kita bawa kepada forum-forum kebijakan pemerintah. Dan alhamdulillah itu menyejukkan bagi masyarakat. Dan kebanggaan bagi saya. Itu nilai-nilai politis yang kita ambil di dalam rangka kita berdebat antara masing-masing partai politik, kebijakan pemerintah. Tapi kita akan bisa menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, bagaimana Bapak mengatasi perbedaan pendapat tersebut, Pak? Dari tadi Bapak dari fraksi-fraksi lain tentu kan Pak mempunyai beda pandangan, kemudian Bapak dengan pandangan Bapak dan juga fraksi Bapak itu bagaimana tuh mengatasi hal tersebut supaya dapat menerima pendapat-pendapat dari sisi lain? Kebijakan demokrasi, win-win solusi, kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak, itulah yang menjadi pijakan kita. Kalau memang ada yang lebih baik, yuk kita terima. Tapi sejauh itu tetap untuk kepentingan rakyat, itulah yang kita perjuangkan. Tapi kan menjadi anggota DPR RI itu kan capek, Pak. Bapak juga di saat di Senayan juga harus bersidang, harus sidang-sidang bahkan sampai malam. Kemudian juga Bapak harus terjun ke masyarakat, menyerap aspirasi mereka. Bagaimana Bapak bisa mengelola waktunya, Pak? Saya pikir kalau semuanya dilaksanakan dengan tulus, enjoy, itu semuanya tidak ada masalah. Bisa kita jaga nilai-nilai keharmonisan kehidupan, nilai-nilai kebugaran fisik, nilai-nilai perjuangan, itu yang bisa mengukurkan kita sendiri. Yeah. Mungkin orang lain nongkrong di sawah, wah jorok, dan saya enjoy ngopi sama rakyat di sawah. Enjoy. Pak. Bapak menikmati itu. Menikmati. Jadi memang passionnya untuk bertemu dengan masyarakat dan melayani masyarakat, Bapak ya. Oke, kalau misalkan kita kembali ke sidang pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 kemarin, tanggal 1 Oktober, Pak. Gimana, Pak? Perasaannya Bapak bisa memimpin sidang tersebut? Di situ kan ada Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan juga para pejabat-pejabat tinggi lainnya. Ya terima kasih. Saya tidak pernah mengira kalau saya tertua dan bisa memimpin sidang yang demikian nilainya. Satu sisi stamina yang harus saya jaga, karena ini kepercayaan dan ini adalah marwah lembaga, kepercayaan yang saya jaga. Kemudian kedua, bagaimana saya mengkomunikasikan kepentingan partai politik untuk bagaimana dia mengangkat calonnya yang terbaik menjadi wakil DPR. Kepentingan-kepentingan di lembaga yang sebelah MPR dan DPD. Itu yang DPD
pergulatannya sampai jam 2 malam, 2 Betul. hari. Untuk penentuannya Pak ya. Penentuan, saya rapat, saya bawa forum ke MPR. Tapi saya selalu solutif. MPR itu adalah majelis musyawarah. Rakyat. Mengutamakan musyawarah. Itu yang saya sangat enjoy. Bisa memimpin dengan wise, tetap mengedepankan musyawarah. Jadi Bapak bangga kemarin bisa memimpin sidang tersebut Pak ya. Karena selama 5 periode ini rasanya juga sudah lengkap saya. Jabatan di DPR. Betul. Udah mulai dari anggota, mulai dari pimpinan komisi. Pimpinan komisi Bapak pernah? Udah. Oke. Mulai dari wakil banggar, mulai lagi kepada ketua fraksi. Ketua fraksi. Menurut saya juga sudah cukup. Bangga lagi. Ya walaupun 3 hari pernah jadi ketua DPR dan ketua MPR. Dan itu dicatat dalam sejarah Pak. Bukan main. Bukan main. Dan semua kamera kan pasti menyorot pimpinannya Pak. Itu percaya itu tidak. Sampai dengan sekarang saya belum sempat membalas WA semua ucapan selamat dari teman-teman seluruh Indonesia, nongol semua. Waduh, saya mohon maaf. Belum bisa membalas perhatian mereka kepada saya. Betul. Dan itu memang menjadi kebanggaan dan dicatat dalam sejarah. Amin, Pak. Dalam menjadi pimpinan di acara sebesar itu. Dan persiapan apa saja Pak selain stamina Bapak yang tadi Bapak bilang untuk mempersiapkan Bapak ini menjadi ketua DPR dalam 3 hari Pak? Ya utamanya stamina ya. Utamanya stamina, dan saya tetap mengedepankan tadi musyawarah mufakat, perdebatan. Ya kebetulan yang di MPR itu banyak teman lama. Jadi sambil guru akhirnya nyampe juga. DPD yang agak perjuangannya agak berat. Dan di tengah popularitas artis atau public figure yang masuk ke parlemen, Bapak hebat, masih terpilih kembali di periode kelimanya. Menurut Bapak, apa tipsnya Pak yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Tapi dijawab sebentar Pak, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, masih dalam program Kabar Nusantara dan masih dengan tokoh yang menginspirasi nih. Bertahan 5 periode menjadi anggota DPR RI di tengah popularitas public figure masuk ke dunia parlemen. Pak Guntur, seperti yang kita tahu, saat ini kan banyak artis atau public figure dan juga para kaum milenial yang masuk ke dunia politik atau dunia parlemen. Nah, di tengah kondisi tersebut, Pak Guntur tetap menjadi anggota DPR. Kira-kira bisa nggak nih diceritakan tipsnya kepada pemirsa bagaimana Bapak ini bisa bertahan dalam himpitan kondisi tersebut? Saya pikir ini perjalanan nasib saja. Perjalanan nasib. Saya dibesarkan dalam keluarga yang pas-pasan saja. Sehingga bagaimana saya selalu akan menangkap peluang yang ada dengan segala risiko. Itulah yang saya tangkap. Kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk para milenial dan artis-artis. Saya pikir itu bagus. Artis itu biasa menguasai panggung. Tampil dengan segala dinamika, panggung terbuai. Itu modal artis. Ditambah lagi dengan kecerdasan. Itu membuat banyak artis yang juga akhirnya berhasil. Kita lihat dunia. Banyak kan artis menjadi presiden dan lain. Banyak. Itu jangan merendahkan artis dari sisi hal-hal yang mungkin ada negatifnya. Tapi kepiawaian dia membaca peta politik, berpihak kepada masyarakat dalam keadaan didik mereka yang rata-rata sudah mapan. Itu bukan main. Kembali kepada milenial. Kita ini sudah berikrar 2045 Indonesia Emas. Tinggal 20 tahun lagi. Kalau milenial ini tidak ditata mulai dari sekarang dan mereka tidak punya kebangkitan, kemajuan dunia teknologi yang demikian cepat, kadang-kadang sok lupa kita kepada strategi.
Karena yang dikejar adalah kecepatan. Kecepatan aja. Di sini milenial menangkap itu. Insya Allah milenial makin banyak yang terjun ke politik, itu berarti lebih banyak akan menangkap bagaimana kehidupan yang sebenarnya di masyarakat. Jadi saya menganggap positif itu. Bapak menyambut baik. Positif sekali. Oke. Lalu bagaimana Bapak bisa mengimbangi para anggota DPR RI yang milenial ini? Yang mereka sudah, mungkin Bapak tadi bilang lebih cepat, lebih ini. Tentu Bapak juga pasti ada dong, nggak mau kalah nih seperti itu. Ya pasti ada lah. Namanya kompetitif. Ya kan? Pasti ada. Tapi satu sisi ya, ini perjalanan nasib saja saya pikir. Yang kedua, ya saya tidak boleh sombong. Karena memang saya dipilih oleh rakyat dalam pergulatan pemilu yang katanya orang begitu dahsyat. Ya. Saya enjoy apa adanya. Mereka malah kepala desa berkumpul untuk memperjuangkan Pak Guntur. Ada yang sebagian menjual ternaknya untuk Pak Guntur. Ada yang mereka puasa sampai dengan Pak Guntur terpilih. Ada Pak, yang sampai puasa sampai demi Pak Guntur terpilih. Oke, itu bukan tim Bapak. Itu masyarakat. Memang masyarakat dapil Bapak. Luar biasa. Betul-betul. Aduh, saya pada periode kelima itu rasanya malah pengen dekat dengan masyarakat. Lebih dekat lagi. Pengen lebih dekat kepada masyarakat. Saya, alhamdulillah, Tuhan memberikan segalanya bagi saya. Kebanggaan atas pilihan masyarakat dengan kesederhanaan saya. Saya tidak main demi Allah. Yang macam-macam saya tidak main. Dalam bingar-bingar pemilu kemarin. Tetapi saya dengan masyarakat yang seperti itu masih percaya. Saya pengen selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi Bapak ini memang dekat dengan masyarakat. Bagaimana Pak strategi Bapak untuk mendekatkan Bapak dengan masyarakat itu seperti apa? Supaya mereka tuh tertarik gitu loh Pak. Untuk maksudnya bersimpati dengan Bapak, mau ngobrol dengan Bapak, mau ngopi bareng dengan Bapak di sawah. Mungkin kan dengan embel-embel Bapak anggota DPR tuh mereka sungkan. Atau ini anggota DPR cuma seperti ini. Tapi Bapak bisa sedekat itu dengan masyarakat. Bagaimana strateginya? Maaf saya pakai filosofi Jawa yang akhir-akhir ini saya dapat. Rumusnya ada 2. Meet the people. Oke. Dekat dengan rakyat. Yang kedua bahasa Jawanya, kalau bisa kita harus bisa ngomong dan bisa ngemong. Ngomong dan ngemong. Oke. Ngomong kita bicara apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik. Kita sampaikan. Ngomong harus bisa menangkap aspirasi mereka. Aspirasi mereka kita perjuangkan untuk suatu kebaikan. Insya Allah ngomong dan ngomong itu sumber kedekatan kita dengan masyarakat. Kita wadai aspirasinya, kita perjuangkan kepada pemerintah lewat saya sebagai anggota Dewan. Bagaimana Bapak cara meneruskan aspirasi dari masyarakat tersebut? Misalkan sawah ini perlu adanya pemupukan atau pemupukan bersubsidi di sana susah. Nah, bagaimana Bapak saat itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya tangkap dari aspirasi masyarakat. Saya cek secara real kehidupan mereka. Saya cek kebijakan pemerintah. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Itu yang saya perjuangkan. Ini menurut saya suatu kelemahan. Karena kita itu negara besar, negara agraris dengan segala macam kemewahan alam. Kita penduduk nomor 4 dunia. Kita pernah berswasembada. Nah kok sekarang kalau terpepet kita selalu impor. Ini menurut saya hanya lemahnya kebijakan saja. Jadi tidak boleh seperti itu, harus terus-menerus mencari yang populer, mencari yang cepat menyelesaikan masalah. Ya contohnya saja, misalnya petani panen, harganya sangat jauh, pemerintah BEP-nya sangat rendah.
lebih baik dia jual gabah di Tengkulak lebih dapat tinggi, pulang nggak bawa apa-apa. Tapi pada saatnya dia waktunya menanam, sudah tidak punya duit. Udah kayak begitu, pupuknya sulitnya bukan main. Itulah milenial akhirnya pada banyak lari ke kota. Iya, Karena merantau. tidak menjanjikan kehidupan di desa. Nah ini kalau berparah-parah, yuk kita menjadi negara yang kerdil. Iya. Padahal kita pernah menjadi macan Asia kan. Iya. Nah ini Pak Prabowo pemerintahan baru ini kelihatannya Indonesia kembali ingin jadi macan Optimis, Asia. Pak. Optimis. Optimis. Oke. Pasti bisa lah. Luar biasa, Bapak memadukan antara aspirasi, kemudian dicek di peraturan pemerintahnya, apakah bisa mengakomodir, kemudian jika belum efektif di dapil Bapak terjun untuk memperjuangkan di parlemen ini. Namun selama 5 tahun Bapak mengabdi, itu kira-kira tantangan apa Pak yang paling menantang dalam selama perjalanan karir Bapak menjadi anggota DPR? Memperjuangkan apa Pak? Saya pernah di Komisi 1 Pertahanan. Betul. Saya pernah pimpinan di Komisi 1. Saya di Komisi 2 masalah pemerintahan. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah menjadi utama. Kemudian di Komisi 4 ini adalah sektor pertanian yang dikaitkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Akhir-akhir ini Alhamdulillah Komisi 4 sudah merumuskan, mengesahkan undang-undang KSDE. AHE. Ya, KSDE. Itu sangat bagus. Kalau kita terlambat, kondisi perubahan iklim yang dengan cepat seperti ini, dan ini sudah dikelola dunia dengan emisi karbon. Emisi karbon, betul. Dan ini sudah menjadi masalah ekonomi, masalah bisnis. Makanya diprediksi kalau tidak hati-hati kita mengelola emisi karbon, mengelola lingkungan hidup. Oke. Tahun 2050 kita itu kan krisis pangan. Ya. Nah inilah pentingnya bagaimana mengelola masyarakat, sampah, dan lain-lain untuk tidak menggumpal di atas. Akhirnya musim menjadi tidak jelas. Oke. Jelas. Jadi salah satunya adalah Bapak terlibat dalam menggolkan RUU KSDE AHE yang mungkin masyarakat juga apa sih pentingnya RUU KSDE AHE, ternyata itu juga bermanfaat untuk kehidupan di masa mendatang. Nah, menurut Bapak untuk menyusun suatu undang-undang itu kan tidak hanya secara kuantitas Pak, banyak, tapi kan juga perlu undang-undang yang berkualitas. Mungkin seperti tadi undang-undang KSDE AHE. Nah, menurut Bapak undang-undang yang berkualitas itu undang-undang yang seperti apa, Pak? Misalnya seperti undang-undang ITE di Komisi 1 yang sampai dengan sekarang tetap berjalan dan bagus, membatasi orang-orang hak-hak yang terlalu berbicara tidak efektif dan melanggar. Itu contohnya. Jadi undang-undang yang berkualitas yang dapat mengena ke semuanya atau seperti apa, Pak? Ya, mengena kepada kehidupan masyarakat supaya lebih tertib, lebih terkontrol. Sebetulnya maaf saya kalau harus mengatakan ya sekarang dalam wacana negara demokrasi. Demikian dipertontonkan masalah-masalah kriminalitas di TV yang seperti ini. Walaupun kita itu punya kebebasan sama warga negara, haknya di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi kadang-kadang mempertontonkan kriminalitas yang sehari-harian seperti itu. Waduh, rasanya kurang mendidik. Itu hati saya. Tetapi undang-undang kan mengatakan seperti itu. Ya itu. Kadang-kadang, waduh gimana ya demokrasi ini rasanya kok terlalu bebas. Terlalu bebas. Saya betul-betul merindukan kehadiran seorang pemimpin begitu. Dan pernah dulu ada Ki Hajar Dewantara, figur pendidik yang sangat kita kagumi. Ada kepemimpinan, 11 asas kepemimpinan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Rasanya kok sekarang tuh makin jauh. Itulah rasa seorang legislator yang sudah tua seperti ini, tetapi melihat
yang terjadi, moga-moga lah Indonesia ke depan tetap yang terbaik. Dan itu tentu menyadarkan kita semua untuk bisa lebih kembali kepada prinsip tersebut, Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi yang menarik tentunya dengan Bapak Guntur Sasono. Tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pak Guntur, selama Bapak menjadi anggota DPR RI, sektor apa yang paling menjadi perhatian Pak Guntur? Sektor militer. Harusnya yang sektor terlalu militer. menjiwai kepada saya. Tetapi kalau saya tentara, tiap hari ngomong tentara, ya saya nggak dapat ilmu tambahan. Betul. Kayaknya Bapak saya lihat-lihat lebih suka main di sawah nih, Pak. Dan lagi, maaf ya, sebagai anggota dewan, untuk dipilih, kan memang harus disukai rakyat. Ya. Nah kalau di tentara ya saya hanya masuk batalion, masuk brigade, wah itu udah kehidupan saya. Nah, makanya betul Mas, saya lari kepada ilmu yang belum saya dapat adalah pertanian. Ya walaupun perjuangan, memang basic saya bukan di sana. Tetapi seperti itu bisa langsung ketemu masyarakat. Dan Bapak belajar langsung dari masyarakat, iya, bagaimana cara bertani dan sebagainya. Betul. Dan akhirnya Bapak suka. Iya. Oke, dan saya pantau di media sosial Bapak sering menyuarakan terkait dengan petani milenial. Apa urgensinya milenial untuk menjadi petani, Pak? Saya ulangi pernyataan saya tadi. Oke. Sejauh kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani, milenial akan lari ke kota. Betul, merantau. Karena kehidupan petani menurut hemat orang banyak, ya hidup yang kumuh, hidup yang berpenghasilan pas-pasan, tidak menentu, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya banyak merugikan petani. Ya otomatis milenial harus berangkat untuk memilih yang terbaik. Nah, inilah saya momentum periode kelima ini, mungkin periode yang terakhir. Saya kembali bagaimana sektor pertanian ini tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Dan saya siap mengawal misalnya Pak Prabowo sekarang untuk lebih kepada pertanian. Contohnya program 30 hektar di Papua. Saya sudah mengatakan kepada menteri, bahkan kemarin di ruang saya bertiga, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak mohon kebijakan pertanian pada heavy-nya adalah tetap di Menteri Pertanian. Bapak berjuang sampai selevel itu, Pak, menyampaikan langsung ke Pak Prabowo, dan di situ ada Pak Jokowi juga. Ya, Pak. kebetulan bertiga. Waktu kita mau menuju ke paripurna, saya hanya bertiga sama beliau. Saya sampaikan, karena pengalaman saya, maaf ini, ada yang gagal di Kalimantan. Kemudian juga saya melihat ada yang gagal di Semarang itu. Mereka hanya membangun infrastruktur. Wah, buat apa? Tanggul-tanggul yang baik. Tapi kenyataannya tidak didukung oleh kekuasaan teknis bagaimana mengelola. Airnya dapat dari mana. Jalan di tengahnya ada enggak untuk jalan memetik sawah itu dan lain. Jangan kemudian, wah TNI dilibatkan secara penuh. Ini tanggung jawabnya bagus kalau dikasih. Tetapi mematikan para petani. Kemudian PUPR membangun waduknya jadi. Tetapi masalah pengelolaan teknis pertaniannya tertinggal. Itu tidak ada artinya. Tetapi apapun juga Menteri Pertanian harus bertanggung jawab sebagai produktivitas yang paling unggul. Inilah ditata yang terbaik. Dan bisa dimulai dari petani milenial itu, mewujudkan banyaknya milenial ini mau untuk bertani, Pak, ya? Alhamdulillah kalau bisa dilibatkan seperti itu, ya memang harus seperti itu, Pak. Harus seperti itu. Bapak pernah nggak sih mengumpulkan kayak milenial di suatu forum, kemudian mengajak mereka, ayo bertani, ayo tetap di desa, tidak usah ke kota,
seperti itu pernah nggak memberikan gambaran wawasan kepada mereka untuk menjadi petani milenial, Pak? Jelas penting untuk saya lakukan. Bapak sudah lakukan. Ketemu kepada konstituen, khusus yang muda-muda, saya briefing hal-hal yang seperti itu. Tapi ya keluhannya ya tidak menjanjikan lebih baik kredit di kota, kredit motor, ngojek dapat duit. Karena memang asumsi para milenial ini tentu berpikir kepastian, Pak. Wah, kalau misalkan saya bertani, kemudian apakah pasti untung atau seperti apa, itu milenial kan pasti selalu berpikir seperti itu, Pak. Jadi mungkin kepastian terkait dengan hal-hal tersebut, lapangan pekerjaan mungkin tadi dilibatkan ke dalam proyek yang saya tahu proyek Bapak maksud adalah proyek food estate, Pak, ya. Dilibatkan ke sana itu mungkin akan lebih baik, Pak, untuk petani milenial tersebut, Pak. Dan sejauh ini apa yang ingin dicapai dalam periode 2024-2029 ini, Pak? Kalau saya boleh memilih dan juga diperintahkan di Komisi 4, itu mission saya. Menangkap dan meningkatkan harkat hidup petani. Kembali kita negara yang berswasembada. Oke. Itu yang menjadi harapan saya pada periode terakhir. Ini periode terakhir, Bapak? Kira-kira. Kenapa nggak lanjut lagi, Pak? Siapa tahu masyarakat masih pengen loh, Pak, melihat Pak Guntur Sasono untuk masih di periode berikutnya. Saya belum pernah melihat yang tertua itu 78 ditambah 5. 83. Kecuali kalau saya pernah melihat itu mungkin inspiratif buat Wah, saya. langsung Bapak termotivasi, Pak, ya. Jadi Bapak tadi ingin, kalau misalkan secara pribadi, ini kan kembali lagi kalau misalkan partai menugaskan, Pak, ya, betul, Pak, ya. Nah, kalau Bapak inginnya di Komisi 4 karena ingin membantu petani dalam sektor tersebut. Itu se-urgent apa menurut Bapak kondisi petani selain hal-hal tersebut, Pak, misalkan atau kelangkaan pupuk atau seperti apa yang terjadi belakangan ini? Ya secara real sajalah kita melihat kehidupan petani sangat kurang diperhatikan dan sangat dalam kondisi yang perlu dibantu. Itu dilihat dari satu, kebijakan pemerintah, sering saya katakan kebijakan pemerintah. Yang kedua, real pupuk juga sulit. Yang ketiga, real lahan juga banyak yang sekarang beralih fungsi. Yang keempat, maaf ini yang menyangkut kehutanan. Kehutanan di tengah-tengahnya ya terbakar kayak seperti itu. Terbakar atau sengaja dibakar? Itu jawabannya kamu aja dah jawab. Kemudian juga yang baik ini saya puji Pak Jokowi, hilirisasi. Hilirisasi untuk kita tidak ekspor barang-barang yang mentah, tapi barang jadi. Jadi bahan mentah dikelola di dalam negeri. Bagus ini. Dan Bapak melihat seperti yang kita tahu, hampir 50% periode 2024-2029 ini merupakan wajah baru. Bapak melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi angin segar bagi kinerja DPR ke depan atau seperti apa? Angin segar. Angin segar. Kenapa, Pak? Fenomena adik-adik yang baru jelas mempunyai kecerdasan yang lebih. Dan ini ditangkap mereka. Tetapi saya juga pesan, jangan sampai kemudian demokrasi ini dikotori oleh hal-hal yang kurang bagus. Contohnya, Pak? Contohnya ya lewat pemilihan yang kadang-kadang kurang etis. Saya tidak mengatakan yang terlalu lebar, tapi itu terjadi. Ya. Jangan merusak demokrasi. Harapan kita milenial menangkap Indonesia Emas 2045 bagus dan siap. Kita kembali menjadi negara yang dihormati dunia. Dan bagaimana komitmen Bapak Guntur ke depannya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Dapil Bapak Jatim 8? Ya itu. Saya kalau mengatakan sering belusuan ya belusuan. Bapak akan lebih sering belusukan. 78 tahun malah akan menambah intensitas belusukan. Dan itu kebanggaan saya. Saya orang desa, bisa ngomong, menyatu. Wah, mereka enjoy. Saya kembali kepada kehidupan yang asli saya. Itu enjoy sekali, bersyukur.
Kayaknya itu deh kayak yang membuat Bapak awet muda, Pak. Jadi 78 tahun nggak kelihatan 78 tahun karena sering belusuan, bertemu dengan masyarakat, dan senyum. saya menjiwai. Oke. Menjiwai. Saya kadang masa anggota DPR pantas seperti ini. Pernah janji pertemuan dengan rakyat di ujung hutan. Saya sudah datang, yang datang itu hanya 2-3 orang. Ya harus sabar, saya tunggu. Bapak yang menunggu. Kadang-kadang saya salami mereka, ya mereka nyalami, ya saya enaknya saja. Ya sudah, lalu memang saya wakil rakyat. Ya harus saya terima dengan rendah hati. Baik, Bapak, di periode ini ada DPR baru, harapan baru. Bagaimana harapan Bapak untuk kinerja DPR ke depannya? Harapan baru lebih baik. Didukung demokrasi yang lebih baik. Didukung pemimpin yang lebih baik. Indonesia negara besar. Penduduknya nomor 4 di dunia dengan segala macam kekayaan. Ini kalau tidak ditangkap oleh milenial dan pemimpin yang baik, semuanya menjadi klise. Harapan saya DPR, MPR menjadi lembaga yang betul-betul mewakili rakyat, lembaga MPR yang betul-betul mengedepankan musyawarah mufakat. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang besar. Bapak optimis Indonesia akan menjadi negara besar ke depannya? Sangat optimis. Terima kasih Bapak sudah mau kami undang dan berdiskusi bagaimana perjuangan Bapak selama 5 periode yang sedang berjalan ini, bertemu dengan masyarakat dan membagikan tipsnya untuk bagaimana nih cara mendekatkan diri kepada masyarakat. Terima kasih Pak Guntur. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi terkait dengan betapa perjuangan ini tanpa mengenal usia. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur Sasono yang tentu dapat menginspirasi kita semua bahwa kedekatan dengan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui ketenaran, tapi juga dapat diwujudkan melalui prinsip tadi, ngomong dan ngemong, bahasa Jawanya Pak ya. Dan itu mungkin sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas. Sampai jumpa.